Cek mic 1, 1, 2, 3. Cek mic 1, 1, 2, 3. Bicara Bincang agama, raih pahala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, kembali lagi di program Bicara, Bincang Agama, Raih Pahala. Dan seperti biasa, Bicara akan membahas topik-topik ataupun permasalahan yang mungkin terjadi di sekitar kita ataupun mungkin terjadi sama kita. Dan seperti biasa, Alhamdulillah di studio kita sudah hadir guru kita Ustadz Permana Hafizahullah Ta'ala. Ahlan wa sahlan Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Masya Allah, sehat Ustadz? Alhamdulillah, Masya Allah. Cerah sekali hari ini wajah Ustadz kayaknya, Masya Allah. Baik, Ustadz, dan karena Ustadz sudah hadir nih, langsung saja Ustadz. Ya. Ini kan sebetulnya cukup meresahkan Ustadz. Kayak tadi saja Anda baru baca berita, ada seorang anak yang tega membunuh orang tuanya cuma gara-gara tidak diberikan uang, gitu Ustadz. Kemudian banyak kasus lainnya loh Ustadz, kan. Sebetulnya apa sih maksudnya kalau dalam Islam sendiri Ustadz, seberapa penting kita berbakti kepada orang tua, baik itu yang masih hidup ataupun yang mungkin sudah tidak ada lagi atau sudah meninggal. Ya. Mungkin Ustadz bisa memberikan nasihat pada kami Ustadz. Naam, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kita awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Dan Rabbmu telah memerintahkan kepadamu agar janganlah engkau beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ini perintah yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Setelah perintah tauhid, maka perintah yang kedua di dalam ayat ini Allah mengatakan wabil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tuamu berbuat ihsanlah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan agar kita berbuat ihsan kepada kedua orang tua kita. Ihsan yang kita tahu sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Dan jikalau engkau tidak mampu melihatnya, Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Kaitannya dengan berbuat ihsan kepada orang tua bagaimana? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berbuat ihsan kepada orang tua kita bagaimanapun kondisi kita dapatkan orang tua kita. Apakah orang tua kita muslim, kafir, sehat, bahkan sampai pun orang tua kita hilang akalnya, maka kita wajib berbuat ihsan. Adakah peluang bagi kita untuk memilih siapa orang tua kita? Tidak ada. Allah tidak memberikan pilihan kepada kita dari mana kita dilahirkan. Tentunya kalau kita menginginkan siapa orang tua kita, kita ingin orang tua kita adalah orang yang mulia, para nabi dan para rasul. Tapi Allah jadikan orang tua kita hari ini itulah dia. Dan bagaimanapun kita mendapatkan orang tua kita hari ini, Allah perintahkan kita untuk berbuat ihsan. Bagaimanapun kondisinya. Ya bagaimanapun kondisinya, muslim dia, kafir dia, sehat dia, hilang akalnya sekalipun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Imma yablugha indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Apabila telah sampai keduanya atau salah satu keduanya dalam pemeliharaanmu, indakal kibara. Jadi kalau kita bersama dengan kita orang tua kita dalam pemeliharaan kita, kedua-duanya atau salah satu dari keduanya berusia lanjut, yang mereka itu ada di samping kita,
ada di sisi kita, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqul lahuma uff. Jangan kalian mengatakan uff. Wala tanharhuma, dan janganlah kalian membentaknya. Wa qul lahuma qaulan karima, dan ucapkanlah kepada keduanya dengan ucapan yang mulia. Kembali pada ihsan tadi. Ya, bagaimanapun kita dapatkan kondisi orang tua kita, kita wajib berbuat ihsan. Salah seorang syekh, dia menceritakan dari salah seorang dokter wanita di Arab Saudi. Dia mengatakan ada seorang laki-laki yang berusia 30 tahun yang bernama Muhammad, yang dia membawa ibunya. Dia membawa ibunya, dia merangkul ibunya. Kemudian apa yang dilakukan oleh si ibu? Si ibu melakukan yang dilakukan, mencakarnya, mencubitnya, menggigitnya. Namun dia tetap tersenyum. Dia buka hijabnya, kemudian dipasang lagi oleh si anak. Dipasang lagi oleh si anak. Kemudian giliran dia masuk ke dalam ruangan dokter. Apa yang dilakukan oleh si ibu tadi? Yang dilakukan di ruangan dokter, dia putar-putar meja sang dokter tadi. Dia putar-putar meja sang dokter tadi. Kemudian mulailah terjadi dialog antara dokter wanita tadi dengan Muhammad. Nah, dia mengatakan, siapa ini? Dia adalah ibuku. Ya, dia adalah ibuku. Kemudian sejak kapan dia gila? Sejak kapan dia gila? Dia gila sejak dia lahir. Lalu bagaimana engkau bisa dilahirkan? Maka Muhammad mengatakan, kakekku menikahkan ibuku dengan ayahku, berharap ya dari pernikahan itu ada keturunan. Maka ada laki-laki yang menginginkannya, maka menikahlah mereka. Namun 1 tahun berjalan, ya ayahku menceraikan ibuku dalam kondisi ibuku telah mengandungku. Ibuku telah mengandungku. Kemudian lahirlah aku di muka bumi ini. Dan di usiaku 10 tahun aku mulai mengabdi kepada ibuku. Yang tentunya dari awal aku dilahirkan orang tuaku sudah gila. Orang tuaku sudah hilang akalnya. Sudah hilang akalnya. Kemudian sang dokter pun mengatakan, apakah ibumu mengenalmu? Maka si anak tadi mengatakan, sesungguhnya ibuku tidak mengenalku. Tapi Allah yang menciptakanku mengenal bahwasanya dia adalah ibuku. Dia adalah ibuku dan aku wajib berbakti kepadanya. Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan. Jadi walaupun ibunya gila dan ibunya tidak mengetahui bahwasanya itu adalah anaknya, tapi Allah yang menciptakan dia, yang mengeluarkan dari rahim ibunya yang gila, mengetahui bahwasanya dia adalah anak dari ibu yang gila itu. Kemudian setiap kali apa yang diinginkan oleh sang ibu, maka dia senantiasa memberikannya. Setiap malam datang, ya yang dilakukan si Muhammad adalah dengan mengikat kakinya dengan kaki ibunya agar si ibu tidak keluar dari rumahnya. Agar si ibu tidak keluar dari rumahnya. Kemudian pada saat dia berada ya di hadapan dokter tadi, sang dokter pun mengatakan, apa yang kau inginkan? Maka yang diinginkan sama seperti pasien-pasien yang lain, bahwasanya ibunya terkena penyakit gula dan seterusnya. Ya, agar sang dokter memeriksa ibunya. Kemudian ibunya menyeletuk dan mengatakan, ya, wahai anakku, aku menginginkan kentang. Dan pada saat itu juga dia berikan. Setelah dia berikan kepada si ibu, maka si ibu melemparnya, mencaci makinya, meludahinya, namun dia tetap sabar. Lalu dia mengatakan, wahai anakku, engkau bohong. Katanya engkau ingin mengajakku ke Makkah. Maka sang dokter pun heran. Apakah engkau pernah mengajak orang tuamu ke Makkah? Setiap kali dia meminta kepadaku untuk datang ke Makkah dan aku mampu untuk melakukannya, maka aku akan lakukan. Padahal dia belum termasuk, tidak termasuk orang yang diwajibkan untuk melaksanakan ibadah. Tapi demi menyenangkan ibunya yang gila, dia rela melakukan itu semua. Kemudian setelah hajatnya selesai, maka sang dokter pun menutup pintunya dan mulailah dia menangis. Yang selama ini dia hanya mendengar cerita-cerita, tapi di hadapannya dia melihat sesuatu yang nyata. Padahal boleh jadi sang anak bisa menitipkan orang tuanya di panti.
namun dia tidak menitipkannya. Dia tidak menitipkannya di panti-panti, tapi dia senantiasa merawat orang tuanya demi mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan rogima anfu rajulin, rogima anfu rajulin, rogima anfu rajulin. Celakalah seseorang yang dia mendapatkan kedua orang tuanya dalam kondisi lanjut atau kedua-duanya dan tidak bisa memasukkannya ke dalam surga. Dan yang diinginkan oleh si Muhammad adalah agar dia masuk surga walaupun dia harus berhadapan dengan ibunya yang gila. Karena itu bukan pilihan dia, tapi Allah perintahkan kepada dia untuk berbuat ihsan. Siapapun dari orang tuanya yang ia dapatkan, apakah dalam kondisi akalnya masih ada ataukah hilang akalnya, Allah tetap memerintahkan kepada kita untuk berbakti. Tidak ada pilihan bagi kita. Tidak ada pilihan kepada kita. Kita wajib berbakti kepada orang tua kita yang soleh-soleh saja. Adapun yang durhaka tidak. Maka ayat yang disampaikan, ayat yang kita bacakan tadi menunjukkan bahwasanya kewajiban yang terbesar setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah berbakti kepada kedua orang tua. Baik dia masih hidup, dia meninggal dunia, dia muslim, dia kafir, dia sehat ataupun dia gila, maka wajib bagi kita untuk berbakti kepada keduanya. Apa yang terjadi hari ini ketika sang anak membunuh ibunya, tatkala tuntutannya tidak dipenuhi oleh sang ibu, ini kedurhakaan yang paling besar. Maka cukuplah berbakti kepada kedua orang tua kita setelah mentauhidkan Allah. Kita bisa memperoleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Bagaimanapun kita dapatkan orang tua kita, muslim dia, kafir dia, hidup dia, atau sudah meninggal dia, sehat dia, ataupun sudah hilang akalnya, maka kewajiban itu tetap harus kita lakukan kalau kita adalah seorang anak. Dan memang siapapun kita, kitalah anak dari kedua orang tua kita. Nah, Allah a'lam. Masya Allah. Jazakallah ya Ustaz atas faedah singkatnya. Baik, itu dia tadi faedah tentang wajibnya kita berbuat ihsan kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun sudah meninggal ya Ustaz ya. Ya. Dan semoga ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itu saja untuk program bicara kali ini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.